Eh, Oke, mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak, namanya siapa, terus profesinya sebagai apa? Baik, selamat semuanya. Nama aku Atta juga Kamala, bisa dipanggil Kais. Dan sendiri aku mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi dan juga profesinya sendiri ada sebagai freelance, sebagai personal trainer tetap di Big and Flow sama Starfit. Terus ada freelance sebagai MC. Oke, makasih. Jadi di sini aku Naswa Salsabila Azhara. Aku mau ngewawancarai kakak tentang karirnya ya, perjalanan karirnya. Nah, gimana sih perjalanan karirnya kakak sampai bisa eh, apa pekerjaannya tadi itu gimana? Kalau jadi personal trainer itu sebenarnya berawal waktu aku memilih buat mulai nge-gym itu kayaknya waktu aku mau lulus SMA. Nah pada saat itu emang karena aku fokus nge-gym dan waktu di gym kenal beberapa orang, dapat relasi gitu kan, akhirnya mulailah aku diajak kayak ikut kontes, body kontes atau hal apa gitu. Akhirnya dari situ aku jadi belajar, dikasih pengetahuan, diajarin buat tentang bagaimana buat coaching orang, buat nanti mungkin kalau kita ada klien nge-coachingnya gimana, jadi personal trainer itu gimana, kurang lebih kayak gitu. Akhirnya di Kediri dulu aku udah sempet jadi personal trainer freelance, jadi nggak terkait dengan perusahaan. Dan waktu aku udah kuliah di Malang baru aku apply di satu perusahaan, dan kebetulan langsung di hasil saya langsung diterima. Dan kebetulan perusahaan aku itu ngebiayain aku buat sertifikasi di personal trainer gitu, kayak itu namanya API kalau nggak salah, dia mirip kayak AD Race gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah aku sertifikasi akhirnya ya aku mendalami peran aku sebagai personal trainer. Oke, nah dari perjalanan karir kakaknya nih selama ini gimana sih suka dukanya gitu? Mungkin bisa diceritakan. Suka dukanya, mungkin dukanya dulu. Dukanya pasti di tiap tempat kerja pasti kayak ada aja yang bad things-nya gitu ya. Jadi setiap aku pindah tempat kerja, kan aku hitungannya udah 3 kali pindah tempat kerja, dan setiap masuk ke tempat kerja yang baru pasti aku udah punya feeling atau mungkin udah mempersiapkan diriku bahwasanya oh pasti di sini nanti ada something yang mungkin buruk gitu ya, yang aku belum tahu. Dan mungkin dukanya itu aja, pokoknya di setiap tempat kerja tuh pasti ada ya bettingnya. Kalau sukanya karena memang pekerjaanku di bidang servis ya, di bidang jasa, sukanya ada karena memang aku suka bergaul dengan orang. Akhirnya aku suka tiap aku ngajar aku akhirnya berinteraksi dengan orang baru, aku akhirnya bisa berbagi knowledge dengan mereka, bertukar pengetahuan dan juga bahas-bahas lain, jadi kita kayak saling sharing bareng gitu. Oke, jadi itu ya suka dukanya. Terus apakah ada role model yang jadi inspirasinya Kak Kais nih? Kalau untuk role model kayaknya nggak ada ya, karena memang dari awal dulu dari aku nge-gym, aku role model atau target aku pokoknya aku lebih baik dari yang aku yang kemarin gitu aja. Jadi kalau aku menargetkan role model ini pada seorang individu lain gitu ya, pasti nanti aku nggak akan pernah merasa puas gitu, karena ya mau gimana pun aku nggak bisa sangat-sangat menyamai individu tersebut. Iya. Seperti itu. Oke, tapi kalau mungkin ada yang menginspirasi sehingga Kak Kais bisa kayak nyemplung ke dunia ini gitu. Untuk role model yang menginspirasi mungkin bukan menginspirasi ya, tapi yang memberi aku ruang dan menjembatani aku buat masuk di dunia ini mungkin ya personal trainer aku yang ada di Kediri gitu ya. Dia memang beliau tuh ngajarin aku nge-gym waktu aku pertama banget kenal gym, seperti itu. Oh, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada dari Kak Kais tips atau kunci sukses untuk bertahan dan berkembang dalam karir saat ini? Mungkin bukan tips and trick ya, mungkin cuma pesannya aja adalah karena memang kita sudah tahu bahwa di setiap tempat kerja yang kayak udah aku katakan juga tadi, setiap tempat kerja pasti ada basicsnya gitu ya. And I think kayak di akhirnya pada saat kita mengetahui hal tersebut ya, kalau bukan apa ya, pilihan kita bukannya lari atau menghindari hal tersebut, tapi kalau bisa malah kita berkontribusi untuk perusahaan tersebut. Jadi kita kayak ikut berkontribusi memperbaiki hal buruk itu. Jadi bukannya kayak kita cari
tempat kerja lain, kita pindah divisi lain itu bukan. Dan karena kita ada di dalam divisi tersebut, di dalam ruang tersebut, ya akhirnya kita juga pun bertanggung jawab untuk memperbaiki hal buruk tersebut. Oke, terima kasih Kak Kais. Udah mau diwawancarai. Mungkin terakhir kali ada pesan atau ya pesan closingan gitu buat anak-anak muda saat ini gitu. Buat anak-anak muda kayak kesannya aku udah tua ya, padahal kan masih seumuran. Iya, maksudnya ya buat teman-teman lainnya gitu. Buat teman-teman mungkin kalau memang mau mulai masuk ke dunia kerja, atau mungkin memang mau mulai membangun karir, saya rasa pesannya adalah yang pertama, jangan gengsian, jangan malu. Kayak ada beberapa orang, apalagi mahasiswa, itu dia cenderung kayak, oh aku sebagai seorang mahasiswa aku harus mendapatkan kerja yang bagus, aku harus mendapatkan kerja yang jabatannya tinggi. Itu nggak bisa. I think karena kita memulai dari awal ya kita harus mulai dari bawah gitu. Jadi jangan gengsi, jangan malu, pekerjaan apapun selagi halal. Itu aja. Oke, makasih Kak Kais. Semoga sukses. Terima kasih Najwa. Ya. Amin, terima kasih. Oke. Oh ya, by the way kalau ada yang mau nge-gym bisa kontak aku ya di IG ya. Oke.